Aku dulu pertama itu Malaysia nggak pakai paspor. Paling jauh lah. Aku dulu dapat tiket murah itu ke Eropa. Ke Eropa paling jauh dan murah. Murah. Waktu itu dapat 1.300.000. Sekali makan tuh 12 euro, sekitar 200.000. Lumayan ya. Sangat lumayan. Cepat miskin Melayu. Hai guys, terima kasih untuk kalian udah nonton di video kita sebelumnya. Dan jangan lupa subscribe ya. Nah, untuk membantu program pemerintah yang selalu menggunakan hand sanitizer ya. Jadi, karena kan kita physical distancing, jadi kita selalu menggunakan hand sanitizer. Dan juga malam ini kita kedatangan tamu yang juga sangat luar biasa untuk pengalamannya di dunia traveling seperti apa. Ini dia dari Blue Ransel. Hai Bang. Hai. Nah, kamera mana nih? Ini. Abang udah gunain ini? Hah? Udah gunain ini? Udah lah, pasti. Udah. Wajib. Harus ya, wajib untuk menjaga kebersihan ya. Bang, apa kabar? Baik. Kok jadi baik? Ya baik. Terus? Ini sebenarnya nama abang ini siapa sih? Nama benar. Nama benar. Eko Wahyudi. Eko Wahyudi. Biasa dipanggil? Kalau nama itu sih Blue Ransel lah, Ale biasanya. Ale. Biasa dia panggilan akrabnya Ale. Jadi saya manggilnya Ale, Bang Ale. Bang Eko ya lah, Melayu. Oh, Bang Eko. Nanti saya bingung. Biasa dipanggil Ale, biasa dipanggil Bang Eko, jadi Bang Eko. Bang Eko udah ikut berjalan, kan kayak saya sering lihat abang di ini deh, di Instagram. Udah follow lo? Udah dong, kayaknya sih udah. Iya kayaknya sih udah deh Bang. Kan abang kan udah banyak banyak ini kan, banyak jalan-jalannya ya. Tuh. Ceritain lo, ngapa sih abang tuh bisa suka sama dunia traveling tuh? Traveling, passion kali ya. Apa ya? Suka aku lihat negara baru, ketemu orang baru, ketemu budaya baru. Jadi ya gitulah. Makin banyak kita lihat, makin banyak kita jalankan, jadi makin banyak tahu. Kenapa lebih suka ke luar negeri daripada dalam negeri? Satu, lebih murah kadang. Oh ya? Ya pasti. Oh, ya. Kemudian? Kedua, ya pastinya budaya baru, bahasa baru itu tadi. Bukannya kalau Indonesia itu lebih juga banyak suku bahasanya ya? Oh ya, tiket pesawat yang lebih mahal ya. Yang total negara udah berapa yang Bang udah total kunjungi? Negara itu waktu Oktober kemarin sih 65. Berapa lama? 65 negara. Dari berapa bulan? Ada 3 tahun lah. 3 tahun 60. Sekarang udah 75. Wow. Negara pertama yang udah Bang kunjungi itu? Malaysia lah pastinya. Oh, Malaysia. Kenangan yang nggak bisa dilupain waktu traveling di Malaysia? Jangan yang Malaysia lah, yang lain lah. Iya kan, dari Malaysia dulu, karena Malaysia kan pertama, pasti ada. Oh ya, Malaysia pertama ya. Aku dulu pertama itu Malaysia nggak pakai paspor. Kok bisa? Ya, dulu tuh nyamannya masih pakai PLB. Bayangkan kau masuk ke, ini pakai bahasa Melayu ke bahasa It's okay. Pasar-pasarnya Pontianak ya. Nanti gampang lah editnya. Gak bisa gue serius benar nih. Kenapa? Jadi itu Malaysia itu dulu itu pakai PLB namanya, pos lintas batas. Kayak kau bayangkan masuk ke depan dicap tangan. Nah itulah. Oh. Jadi cukup nunjukkan di imigrasi cap bisa masuk. Belum tahu kan? Belum tahu. Itu tahun berapa Bang? Oh kau masih kecil kali kecil ya? lah. Tahun? Masih belum jadi alay. Tahun 2000 lah, 2000. Oh, dari masih SD. Masih belum alay kan? Belum. Masih polos. Oke, terus ke Malaysia itu berapa lama? Malaysia? Ke waktu itu? Pergi pagi, sore pulang. Oh, 1 hari? Berarti nggak ada kesan-kesan lah? Makanya jangan nanya Malaysia. Oh gitu. Terus kemudian kan berarti pertama itu kan ke Malaysia. Yap. Habis ke Malaysia itu balik ke Indonesia. Terus untuk berpikiran ya udah deh kayaknya lebih baik untuk traveling ke luar negeri, kemana lagi kayak gitu tuh? Nggak ada planning sih. Saya ini kemana ada tiket murah di situ pergi. Jadi waktu dulu itu kan ya aku paling jauh lah. Aku dulu dapat tiket murah itu ke Eropa. Ke Eropa paling jauh dan murah. Waktu itu dapat 1.300.000. Hah, kok bisa? 1.300.000. Promo. Tahun berapa tuh Bang? Kok sekarang nggak ada lagi ya? Masih. Oh ya? Kemarin ke
berapa deh? India 300.000 PP. Hah? Serius? Ya. Iya kan? Kok bisa ya? Umroh berapa? 2. Setahu Pak. Ah? Umroh setahu Pak berapa? Maksud umur siapa? Umroh, harga umroh. Oh, umroh. Umroh tuh 25 jutaan ya? Aku pernah 8 juta. Kok bisa ya? Bisa. Makanya. Boleh nggak Bang kita kali-kali? Ya kan ada channel itu. Oh, ya. Ya nanti ya. Jangan lupa juga ya. Jadi ya itu aku pernah di Eropa kan sampai setahun gitu. Setahun di Eropa tinggal. Berarti menempati beberapa kota? Ya, loncat-loncat negara. Jadi beberapa negara. di Eropa kan dekat-dekat. Negaranya dekat-dekat, lebih enak lah ya. Terus untuk biaya hidupnya tuh gimana? Biaya hidup dulu itu karena masih apa ya? Masih kismin. Tahun ya. berapa sih Abang keliling Eropa tuh? 2000 apa ya? 2011 apa? Lupa. 2011. Lama. Sambil minum boleh lah. Boleh minum-minum. Nah, minuman kita nih enak ya Bang ya. Enak nih apa nih? Ini coffee cold white, ini kopi fermentasi, hasil fermentasi campuran dengan susu segar. Ya. Jadi tuh dikocok dulu Bang sebelum minum. Udah ya. Udah kocok Pokoknya di pot. segar lah pokoknya. Nah, ini serius bukan iklan. Aku sih tahunya nih dari kemarin aku cari. Enak ya. Terlepas dari iklan ini sih gue bilang enak. Dan enggak terlalu bikin ngantuk gitu, Bang. Bikin enggak apa? Enak lah, enak. Cuman kalau kopi, kalau Asyam kan kuat kali kopi. Udah tidur ya. Oh iya. Kalau ini fresh. Ini lebih kuat. Harganya di bawah 20 kan nih? Oh iya. Berapa nih? Bener ya. Sekitaran belasan belasan ribu ribu. itu lakuannya ada Pokoknya untung. pas di kantong lah. Ada untung ada tempatnya bagus sih. Keren lah pokoknya. Jadi untuk kalian alamatnya ada di Paris 2, Gang Selasi nomor 4. Bisa pakai Silakan. Gojek bisa, GoShop bisa, semuanya aplikasi online ya. Oh, iklan ya, Namanya adalah Coffee Brew. Ini yang cool white-nya. Ini rasanya creamy. Pokoknya enak, cocok untuk yang kalian penyuka kopi tapi nggak terlalu suka kopi ya Bang ya. Selain itu di sini juga tersedia selain kopi ada menu lain kayak green tea, juga ada yellow sunrise, ada dan juga lain-lainnya. Silakan aja langsung ke Jalan Paris 2, Gang Selasi nomor 4. Oke. Yep. Baik lagi, selain kopi ini. Nah, minuman kopi yang di sana kalau Eropa ada kopi ya? Nah, banyak ya? Kopi di sedaratan Eropa itu standar lah, kopi latte, cappuccino, macchiato, ya gitulah. Seperti itu. Dan ya kopi Pontianak tuh selalu bikin kangen lah. Pasti kayak serius, enak puas lah. Enggak terbaik lah aku bilang. Udah lah murah enak gitu. Enak lagi ya. Di Eropa nih habis 4 euro segini. 4 euro tuh berapa rupiah sih? Kali 16.000 lah. 16.000. Lumayan lah ya. Ya. Sana jualan kopi ya kali ya? Ke Eropa. Bang, abang kan 1 tahun di Eropa. Ya. Itu tuh dananya dari mana sih? Aku kalau bayar benar-benar nginap di hotel pasti mahal. Jadi ada namanya komunitas namanya Couchsurfing. Couchsurfing tuh nginap di kayak tempat kawan gitu kan. Oke. Ya aku kalau dia datang ke Pontianak, dia nginap sini ya kayak si Ray itu lah. Di community station tuh. Ya gitu. Jadi loncat-loncat. Oh gitu. Jadi dari situ aku pelajari. Berarti agak lebih hemat untuk biaya penginapan, Bang. Sangat gratis. Iya, berarti sana kayak ibarat makan pun juga nggak terlalu itulah ya kalau ada tempat nginep ya. Kita makan beli di kayak apa ya, Wilson, kayak Sepol, kayak gitu-gitulah. Kayak gitu-gitu. Masa lebih murah. Kalau makan di luar mahal. Sekali makan tuh 12 euro, sekitar 200.000. Lumayan ya. Sangat-sangat lumayan. Cepat miskin Melayu. Bukan lagi ya. Berarti Bang kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya saya ini kan juga pengen ya untuk gimana sih jalan-jalan ke luar negeri dengan harga yang murah meriah. Selain ikut komunitas itu tuh ada lagi nggak sih Bang triknya? Kunci perjalanan murah itu pertama di tiket promo. Tiket promo. Tiket promo tuh biasanya ada kapan? Selalu ada sih kadang. Cuman kan biasa ada saat-saat tertentu, bisa saat kadang lo cari di low season. Low season. Kalau itu web ya? Di web. Jadi linknya di www.skyscanner.com ada tuh. www.skyscanner.com. Dari situ cari ya tiket paling murah. Cari di musim low season, kayak di suatu negara tuh ada low season, ada peak seasonnya. Nah belinya jauh-jauh hari kayak gitulah. Kalau udah tiket dapat murah, itu udah menghemat 60-70% biaya perjalanan.
Gitu ya. Kalau misalnya kan selain itu kan kalau di daerah Eropa itu selain makanan sama biaya hidup lah di sana lebih mahal. Itu apa lagi yang lebih mahal, Bang? Nggak ada yang murah di sana. Semuanya mahal ya? Kencing tau berapa sana? Toilet. Berapa? €1, 16.000. Oh. Di sini 2.000. Bisa balik tembok gratis kan? Gila. 16.000 kencing ya. Kalau satu hari 3 kali kencing. Ampun. Udah berapa kan? Harus sekitar 50.000. Sebulan untuk kencingnya 1,5 juta. Gila. Bang, berarti kan abang nggak ada penghasilan dong? Ada. Penghasilan abang dari mana? Sampai sekarang ini? Selama dari lama. Memang yang kemarin sampai sekarang beda penghasilannya? Dari dulu kan aku pelajari istilahnya. Pelajari rute, bagaimana how to nginap di mana, makan gimana, rute transport bla bla bla. Aku buat pengalaman, terus aku mulai mengajak orang pergi gitu loh, open trip istilahnya. Oh, berarti kayak udah buka travel? Ya, open trip terbuka gitu lah. Oh, berarti penghasilan abang kayak travel, kayak ngajak orang misalnya, saya mau ke sana, pas kebetulan abang ke sana bisa calling abang kayak gitu. Ya, itulah. Oh, enak juga ya bang. Jadi dengan begitu mereka juga diuntungkan klien karena banyak biaya yang dipangkas. Iya. Karena kita nginap di apartemen, masak sendiri, cari tiket promo. Jadi bayangkan kalau misalkan lah yang normal umroh 20 juta ke atas, kita bisa di bawah itu gitu. Oke. 15 atau ke Eropa 12 juta, 18 juta gitu. Kan ini abang untuk trip ke luar negeri, menjadi seorang traveler tuh apakah itu cita-cita abang nggak sih? Hobi sih aku bilang. Hobi yang terbayarkan mungkin sekarang ya. Dibayar. Dulu aku PNS loh. Oh ya? Terus? Dulu aku PNS golongan 3C. Oh. Kalau ada sini penontonnya dari Sintang pasti tahu tuh. RSUD Sintang. Oh, abang masih di Sintang? Pontianak. Cuman tugas dulu di Pontianak. Tugas di Sintang. Masuk ke Sintang. Oh gitu. Berarti melepas jabatan PNS menjadi seorang travel. Ya, resign PNS. Karena cuma dapat cuti 12 hari. Kalau sekarang kan kayaknya lebih fleksibel. Ya, lebih santai. Ya, apakah abang sebelumnya itu udah memang fasih kayak bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa internasional kayak Inggris? Bahasa Inggris. Ini kadang orang bilang kalau udah traveler itu jago bahasa Inggris. Iya benar. Bohong. Oh iya. Enggak juga. Kalau aku ada yang banyak pintar bahasa Inggris, bahasa Arab. Kadang kebanyakan sih dia itu kayak kalau istilahnya aku nih, itu namanya bahasa Inggris salah paham. Kayak gimana tuh? Ngomong salah orang paham gitu. Ya kan? Kamu dengar kan? Ya. Salah paham. Salah paham. Jadi ibaratnya yang ada di otak tuh keluarkan. Nanti mereka lebih paham. Inti komunikasi adalah komunikan dan komunikator kan? Iya. Itu nyambung. Nah, aku sih enggak pintar-pintar amat lah bahasa Inggris. Tapi setidaknya lebih bisa sedikit. Bisa. Ya, kalau bertengkar sama orang-orang sana berani lah. Oh, pokoknya enggak sampai salah paham lah ya. Tapi kalau mak aku bilang hebat ya anakku bahasa Inggris gitu kan. Cuman dia enggak tahu. Oh, berarti intinya juga jangan sampai takut salah. Iya, pastilah. Orang takut tuh karena gimana ngomongnya, gimana itu terlalu takut. Iya sih, sebenarnya dari saya sendiri juga kepengen banget untuk kayak keluar negeri. Cuman karena keterbatasan dari bahasa. Abang punya trik-trik nggak sih? Bayangkan orang yang bisu bisa pergi. Kok bisa ya? Tuh, dia nggak bisa ngomongnya bisa pergi kan? Apakah dia menggunakan di mana-mana makan mah sama gini. Iya sih mak. Tapi kalau untuk kayak misalnya untuk menanyakan sesuatu berarti dia pakai typing. Kalau yang bisu kayak kode kan dia bahasa isyarat sendiri kan. Gitu. Artinya jangan pernah takut lah kalau masalah bahasa atau apa. Sekarang udah mudah kok. Iya sih, iya. Bang, dari beberapa 70 berapa? Berapa ya? 73 75 lah udah. 75 negara yang udah Abang kunjungi. Yang paling favorit sampai sekarang? India. Kenapa? India itu, ini sering gue bilang apa India itu kayak gado-gado. Kalau aku bilang. Kenapa bang? Semuanya ada di situ. Oh iya? Kau mau cari apa di dunia ada di India. Kayak jadi pusat gitu. Ya. Cari apa dulu nih? Mau cari apa? Sebutkan makanan. Mereka ada walaupun aku tidak suka. Kayak makanan Padang ada di sana. Artinya yang di dunia ini kan dia punya 4 musim. Oh iya. Ya kan? Dia malah punya 6 musim India. Dia tuh punya 6 musim. Baru dengar kan? Baru. Nah, 6 musim. Apa tuh? Summer, winter, autumn,
spring, motion, musim 1, musim apa lupa gue. Jadi abang selama di India merasakan 6 musim itu? Enggak juga. Favorit aku sih winter sama musim gugur, autumn. Musim gugur ya. Karena kalau summer sana menyiksa lah. Pernah lihat kan yang sandalnya sampai meleleh tuh, panas. Oh ya, iya. Nah, bulan Juni jangan ke India. Kok gitu ya? Berarti abang di India berapa lama? India itu hampir setiap tahun aku ke India. Berarti di tahun depan juga ada ke India? Harusnya Maret ini aku ada ke India. Cuman karena Corona, iya. Apa akan dijadwalkan ulang? Pastilah. Ganti maksudnya akhir tahun nanti. Iya, India tuh. Enggak dikasih minum gitu. Ini apa gini? Minum silakan boleh. Nanya terus. Minum lah. Ini apa gini? Oh. Ini adalah kopi susu juga, cuma ini dari Community Station. Soal asik ngobrol ya. Ini kopi susu dari Community Station. Ini segarnya ya? Ini sama juga segarnya. Oh ya. Soal tempatnya nih. Cuman ini lebih terasa kopinya. Kalau ini kan kurang lebih lah kayaknya ya. Jadi ini alamatnya segar di jalan segar juga kan, Jalan Putri Dara Nante di samping Pel nih. Silahkan juga dicoba. Ini yang jualan pasti anak-anak muda ya? Iya kayaknya. Dia kreatif ini ya, industri kreatif, boleh lah. Sekarang yang banyak jualan kayak coffee shop kayak gini tuh generasi muda. Kasian lah, siang enak. Next, lanjut. Menarik juga ya. Nanya yang aneh-aneh bilang. Menarik soalnya. Soalnya dari kemarin tuh kepengen dapatkan kayak gini gitu ya. Kemudian kan sekarang juga orang juga kalau misalnya mau keluar negeri kan juga keterbatasan dana. Yep. Jadi kan kalau abang kan sekarang kan karena udah punya penghasilan khusus. Yep. Jadi bagi untuk misalnya yang menonton nih penghasilannya sebagai karyawan biasa sekitar 3 jutaan. 3 jutaan. Itu gimana sih supaya dia bisa keluar negeri dengan biaya yang minim? Tiket promo tadi. Tiket promo, tapi rajin jauh-jauh hari. Nah, rajin-rajin ngintip tiket promo. Tiket promo itu paling bikin kaget tuh yang kayak nggak masuk akal tuh berapa sih kan? Kalau untuk daerah misalnya New Zealand berapa tuh? 30.000 rupiah. Yakin nih bang? 4 orang lagi. Hah? 30.000 rupiah? 30.000. Ya nggak masuk akal deh bang. Nah, makanya ya kan ada aku jelaskan di YouTube. Wah, bagaimana cara dapat tiket murah? Bagaimana pergi ini murah? Wow. Berarti ibarat kayak 1 juta bisa bolak-balik. Bayangkan kalau aku kasih kau pilihan. Ke Raja Ampat berapa sekarang? Sekitar udah pergi kah? PP lah. Puluhan juta lah. Puluhan juta sih enggak? Anggap 5 juta tiketnya tuh. Enggak pernah lihat berarti. Enggak pernah lihat, enggak pernah kesana. 5 juta di sana, 5 juta. Sekarang 5 juta ke Raja Ampat. Kalau ke Belanda 5 juta pilih mana? Belanda lah. Nah, tuh jawabannya. Kok bisa sih? Bisa. Belanda. Nggak mungkin lah. Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur. Biasa Kuala Jakarta. Kuala Lumpur. Pasti yang. Boleh 3 kali transit? Oh ya, enggak. Maksudnya start dari bandara besar lah kan. Jakarta, Kuala Lumpur atau Singapura. Nah, dari Pontianak ke Jakarta itu dihitung nggak? Ya enggak lah. Nah, kan capek nanti kalau dari pintu Sibau ngitung lagi. Sama juga start dari ini biayanya. Ya kalau ke Raja Ampat kan tetap dari Pontianak kan? Iya, Pontianak Jakarta. Jadi makanya namanya ada meeting point. Start dari situ. Oh ya. Gitu. Tidak selesai nanya. Nanti kalau aku dari Sintang. Minum lagi. Oke, minum silakan minum. Segar. Sip, terus? Sip lah. Aku jadi kayak rasa nggak percaya gitu. Wah, kok bisa India 300.000, India PP 300.000. Sekarang kalau misalnya untuk ikut travel abang nih, misalnya, tapi abang belum ada trip ke sana. Saya misalnya pengen ke Paris. Paris ada. Misalnya bang, saya mau ke Paris, tapi di bulan Desember gitu. Ya. Bisa. Ada minimal orang. Biasanya ada 2 pilihan. Kau ikut grup besar, open trip. Itu berapa minimal orang grup besar? Biasanya 10 udah jalan. 10. Kalau 10 orang, kalau tahun baruan tuh 18 juta lah biasanya. PP. All in. Oh. 18 juta. Berapa lama tiket tuh? Pesawat, kecuali makan ya. Makan kita masak pribadi. sendiri. 10 hari.
10 hari 18 juta. Yep. Sekali ibarat 1 hari 1 juta lebih. Yap. Baru tahu kan? Baru tahu. Makanya Boleh ya tripnya. makanya rugi yang enggak subscribe tuh rugi. Iya. Sama-sama subscribe ya. Nanti di-cut ya. Enggak. Anti Artinya gini, sensor. benar. Ini bukan hanya jualan apa, terserah mau apa enggak. Banyak kok info-info tentang traveling yang orang Pontianak itu kurang mengerti. Tahu enggak penyakit orang Pontianak? Malas baca. Dia kalau tidak lihat kantornya atau tidak bertemu muka itu kurang enggak percaya. yakin. Betul? Kurang percaya. Ya. Dagangan aku tuh lakunya di luar Pontianak malah. Jakarta, Bandung, Palembang, Medan, itu ya? Aceh sampai di luar, sampai Australia pun beli, Malaysia, Taiwan, karena mereka cukup kontak di Facebook, gitu. Mereka tidak takut untuk hal negatif. Sekarang kan mereka udah terbuka, bukan hanya aku sih, untuk banyak kok sekarang udah bikin open trip kayak aku ini udah banyak. Jadi buat kalian yang nonton channel ini, kalian udah bisa pelajari bagaimana pergi ke suatu tempat dengan cara murah. Bukan hanya dengan saya, tenang. Jadi mudah-mudahan dari percakapan ini mereka jadi terbuka kan intinya gitu. Kita bukan mau show off gitu, kan buat pelajaran. Soalnya kan orang kan kadang takutnya udah banyak sih, kan kita tidak menutup kemungkinan untuk tidak percaya sama orang lain karena banyak penipuan tuh. Nah maka mungkin dari situ ada yang pertama dia dari keluarganya atau dari diri dia sendiri pernah ditipu, jadi mereka takutnya ke situ. Kuncinya harus smart. Oke. Kuncinya itu tadi gue bilang tiket. Kalau open trip kebanyakan itu kami ini DP itu berbentuknya pembelian tiket. Jadi misalnya siapa namanya? Firda. Oh, Mina. Firda mau beli nih, mau pergi ke Paris misalnya. Firda cuman cukup DP untuk tiket. Jadi tiket bisa Firda beli sendiri gitu loh. Kami tidak bisa menganjurkan Firda beli sendiri. Sekarang aman enggak? Aman sih. Nah, that's right. Itu maksudnya. Sisanya nanti sebulan sebelum berangkat visanya udah dipegang, lebih aman kan? Iya. Kalau sistem lama itu kan taruh duit dari kan nanti udah waktu-waktu dikumpulkan baru beli tiket, baru diumumkan kan? Kalau open trip sekarang dia langsung beli tiket rata-rata ya, 80% udah beli tiket, jadi lebih aman. Bang, tapi kan kalau misal dari Firda sendiri misalnya beli, kan tiket promo kan di mana-mana pasti orang cari tiket promo. Ya, tiket promo. Apa yang ngasih tahu? Misalnya kita mau bikin trip ke Paris misalnya. Ini ada mau open trip nih di Paris. Tiketnya pesawatnya Etihad misalnya. Etihad tanggalnya segini, meeting pointnya sini. Silakan dieksekusi sendiri. Yang penting udah di booking kan udah dicarikan link. Lebih aman kami juga. Nggak bisa beli tiket. Nah, kita bantu belikan gitulah. Gitu. Jadi orang akan aman karena namanya udah ada kan, udah ada kode booking gitu. Udah itu, pasti itu ya. maksud aku yang smart tadi biar nggak ditipu. Keren ya. Boleh nih Bang ikut Bang. Ya, sama kayak umroh. Umroh, kalau umroh gimana tuh? Umroh aku yang normal lah ya, tanpa promo biasa-biasa itu sekitar 18 juta.